Tuhan, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Memohon agar seperti lagu ini, Engkau melembutkan hati kami, supaya kami belajar dari apa yang kami alami, dari apa yang kami derita, dari segala yang kami hadapi. Kami berdoa supaya semua perjalanan hidup ini tidak sia-sia, tapi boleh mencapai apa yang Tuhan berkenan atasnya. Mari Tuhan berkati lagi kami, berkati hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, supaya oleh pertolongan-Mu dia boleh menyampaikannya. Dan semua kami yang mendengar, supaya sebagaimana Roh Kudus mau kami mengerti, seperti itulah kami mengerti. Jauhlah dari kami anggur yang dari diri sendiri, tapi biarlah pengertian yang berasal dari Allah yang akan mempengaruhi hidup kami. Mari Tuhan berkatilah kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Ulangan pasal 8. Ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ulangan 8 ayat 1 sampai 14, Perjanjian Lama. Ulangan 8 1 14. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati,
sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ya, boleh nanti lanjutkan sendiri di rumah sampai habis pasal itu. Tema kita hari ini, ya saya masih bergumul akan temanya sampai pagi tadi. Iya, sikap ketika miskin dan ketika kaya. Ya, gimana itu ya, cocok atau enggak ya? Sikap ketika miskin dan sikap ketika kaya. Iya, berarti ada yang akan miskin, ada yang akan kaya gitu ya. Iya, baik. Tadi malam saya sempat dikirimi dari grup IMA ya, itu kebakaran di Los Angeles. Iya. Saudara-saudara, api melahap semua, nggak tahu dari mana. Ya, itu mungkin erupsi dari bawah gunung gitu ya. Dan itu menghancurkan semua rumah. Iya. Sangat luas. Iya. Sampai ribuan orang harus mengungsi. Korban jiwa kita belum tahu berapa. Itu bukan kesalahan karena korsleting listrik, bukan. Itu kejadian alam yang menimpa, yang tak terelakkan. Dan ketika orang-orang naik mobil pulangnya kemana? Nggak tahu. Sudah di tengah jalan mau lanjut, di sana ada api, mau kembali di belakang ada asap. Iya, jadi saya belum tahu berita selanjutnya hari ini. Cuman saya berpikir dan saya berdoa tadi malam supaya adalah pertolongan Tuhan. Karena itu kan yang di rumah-rumah itu manusia. Ya. Supaya adalah harapan. Kalaupun tak habis semua, paling tidak nyawanya masih ada. Nyawa lenyap gak bisa kembali. Harta lenyap masih bisa dicari. Kan gitu istilahnya ya. Kalau nyawa udah diambil, macam mana mengembalikannya, ya kan? Tapi kalau harta habis, ya mulai lagi lah dari satu baju, dua baju, atau mungkin dari baju-baju bantuan dulu, kan gitu ya. Sampai nanti keadaan itu berubah jika Tuhan berkenan. Saya harus pakai kata jika Tuhan berkenan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi ke Taman Eden. Allah tidak pernah merencangkan kemiskinan. Enggak pernah. Enggak pernah. Di Taman Eden itu semua yang dibutuhkan ada. Apa rupanya yang enggak ada? Yang dibutuhkan manusia pada zaman itu ya. Apa rupanya yang tidak ada? Semua ada. Iya. Apa yang mereka butuhkan semua ada, bahkan ada harta terpendam juga di 4 sungai itu karena di situ ada bukan saja kayu-kayu damar ya, tapi di situ ada juga jenis-jenis permata yang dulu belum diperdagangkan, belum diambil untuk dijual, mau dijual kemana. Tapi yang jelas belum pernah kubaca di Alkitab Allah merencanakan kemiskinan ya bagi orang yang benar, belum pernah. Jadi ini topik yang menarik ya. Iya, apakah kalau gitu kenapa ada orang percaya yang miskin? Ada yang miskin sini atau kaya semua di sini? Apakin definisi miskin bagi Indo? Ayo ngomong dulu lah, nggak apa-apa walaupun dari mimbar aku ini nanya. Apa itu definisi miskin? Enggak ada yang jawab. Kalau definisi kaya, itu tahu? Hah? Kalau definisi kaya tahu ya? Apa itu? Apa? Coba ngomong dulu. Loh, enggak ada juga suara. Terasa ada, terkatakan tidak gitu ya. Iya, kayaknya orang merasa
kaya itu adalah kalau semua yang mereka butuhkan nggak susah, ya, mudah ataupun tersedia. Miskin kalau apa yang mereka butuhkan nggak ada, barangkali gitu ya. Iya, jadi kembali lagi kita ke Taman Eden, bahwa Allah sudah menciptakan segala-galanya sebelum menciptakan manusia. Jadi Allah menyiapkan segala yang dibutuhkan manusia sebelum manusia itu ada. Iya. Jadi mulai kapan sih ya keadaan ini berubah dari gampang memetik buah pohon langsung dimakan, ya kan? Langsung minum air dari 4 sungai yang mengalir di Taman Eden tanpa polusi, ya. Ya. Kapan mulai keadaan itu berubah? Bahkan dari segi hubungan pun mereka tidak miskin. Inilah tulang dari tulangku, ini daging dari dagingku. Itu lambang berkasih-kasihan. Itu lambang penerimaan satu dengan yang lain. Kapankah mulai? Bukan lagi tulang dari tulangku ya. Padahal tetap tulang kan gitu ya. Iya, tetap juga itu daging. Iya, kita harus tetap kembali. Betapa jahatnya dosa yang membuat segalanya berubah. Iya, segalanya berubah. Kalau dosa begitu jahatnya, mengapa orang menyukainya ya? Mengapa orang begitu favorit dengan dosa itu, padahal dosa itu belum pernah dalam seluruh sejarah mendatangkan kebaikan, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan ya benar-benar kepuasan. Belum pernah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Israel harus menderita selama 40 tahun di padang gurun? Tentu kita tahu ceritanya. Itu tidak lagi asing. Iya, oleh karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Ketidakpercayaan ini adalah induk ataupun nenek dosa. Iya, dari ketidakpercayaan inilah muncul segala dosa yang lain. Karena tidak percaya pada Tuhan, maka akhirnya orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena tidak percaya Tuhan, maka orang menurut upayanya sendiri. Ya, karena tidak percaya Tuhan, maka manusia membuat berbagai-bagai cara yang berlawanan pun dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali, jikalau ada di antara kita sudah miskin, karena kan tadi dikatakan kamu dibiarkan lapar. Mari kita lihat kembali. Iya. Ayat yang ke-3 dulu, nanti kita ulang lagi ayat 2. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak buruk di tubuhmu, kakimu tidak bengkak, walaupun mereka berjalan selama 40 tahun. Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Iya. Jadi apakah Tuhan tidak tahu apa yang menjadi isi hati orang? Tentu tahu. Tapi apakah orang itu tahu apa isi hatinya? Ya, aneh juga pertanyaan itu. Masa sih orang gak tahu apa yang ada di dalam hatinya? Dalam saat teduh yang saya bagi tadi pagi,
itu kan Petrus berkata, aku lebih baik mati bersamamu daripada menyangkal engkau. Murid-murid pun bilang bahwa mereka juga tidak akan meninggalkan Tuhan. Itu keputusannya. Tapi apa mereka kenal siapa mereka? Kok hasilnya ketika Petrus ditanyai, dia menyangkal. Sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal 3 kali. Iya. Jadi murid-murid lain ketika Yesus ditangkap berlarian semua terbirit-birit, tercerai-berai kemana saja. Padahal tadi dengan semangat, dengan serius, dengan sungguh-sungguh bilang apa? Iya, bahwa kami lebih baik mati saya lebih baik mati, kata Petrus, bersama dengan engkau Tuhan. Saya tidak akan pernah menyangkal engkau. Iya, inilah kadang-kadang omongan besar, faktanya kosong. Iya, omongannya wah setinggi langit. Kalau ujian ini nilainya A, ya kan? Iya, tapi faktanya ketika diuji, Tuhan sudah bilang pun sebelum ayam berkokok, Petrus kau sudah akan menyangkal aku 3 kali. Enggak mungkin itu, enggak mungkin itu. Iya, tapi ketika ayam berkokok menangislah Petrus. Karena apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Dia melihat dirinya benar-benar tidak seperti yang dia bayangkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahunya hati bangsa Israel. Jadi kenapa perlu pengalaman panjang ini untuk merendahkan hati mereka. Untuk mereka sendiri melihat fakta diri mereka sebenarnya tidak berpegang kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Iya. Jadi kalau kita menderita jangan langsung menyala. Menyala dalam arti kata kakin debe Tuhan gitu ya. Apalagi ini Tuhan ini pun katanya mau ditinjunya pula ke langit kan. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan pun tidak sembarang mengizinkan keadaan itu kita alami. Iya. Karena ketika kita berdosa, bukankah memang pagar perlindungan itu dibuka? Jadi kalau pagar perlindungan dibuka kan kambing masuk, apapun masuk, segala masuk lah. Iya, kalau semua masuk, ngapain itu semua? Ya, itu tentu akan merusakkan. Maka pagar perlindungan Israel ini dibuka, bangsa-bangsa lain semua bisa masuk. Dan mereka semua menjadi orang yang menderita. Kalau kita mengalami penderitaan, jangan cepat-cepat marah kepada Tuhan. Ya, saya baru-baru ini mendengar beberapa kalimat yang sakit hati saya mendengarnya gitu ya. Beberapa orang mengucapkan kalimat yang berbeda, tapi hampir-hampir mirip gitu. Iya, cuman saya boleh juga sakit hati, artinya lewat juga dia. Kok gitu ya kan, lewat dia. Tapi ketika dia lewat, langsung Roh Kudus ingatkan saya untuk berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau izinkan perkataan seperti itu, apa maksudmu? Iya, jadi kalau kita bertanya kepada Tuhan untuk apa yang kita hadapi, tentu sakit hati itu enggak berkepanjangan, bahkan 5 menit pun bisa selesai. Iya, saya heran kadang dengan orang yang tetap menyimpan kesalahan orang. Iya, heran saya. Karena saya enggak bisa saya dendam. Mengapa enggak bisa? Karena dari situ saya diambil. Saya diambil dari makhluk yang pendendam. Iya, sehingga satu matahari pun saya enggak mau dengan tetangga sebelah saya. Kalau melihat mukanya naik enzimku ke atas, mual aku. Mau muntah aku nengok dia, bukan ku buat-buat. Inilah fakta yang terjadi. Tapi itu ketika aku masih hidup di dulu. Ketika masih dalam gelap, ketika masih dalam dosa. Ketika dalam dosa itu memang
Sepertinya nggak ada. Ya memang nggak ada lah bisa mengampuni sama sekali, nggak bisa. Orang tua aku pun tak terampuniku, apalagi tetangga. Macam mana aku bisa mengampuni orang? Macam mana aku bisa mengasihi? Maka karakter dasar orang Karo itu kalau belum bertobat memang dendam, memang mengingat. Maka kalau ada orang Karo di sini masih kayak gitu, itu jangan-jangan masih yang lama, masih lama. Iya, saudara-saudara, rumah terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna semua di dalam. Bapak yang tidak sempurna, ibu yang tidak sempurna, anak-anak yang tidak sempurna. Jumlahnya enggak terlalu banyak. Kalau anaknya 4, jumlahnya berapa? 6. Semua di dalamnya bagaimana? Tidak sempurna. Jadi kalau tidak sempurna kayak mana? Perang teluk. Ini yang terjadi. Jika Kristus tidak datang untuk menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita ketabahan, ya, memberikan kepada kita kesabaran, memberikan kepada kita hati yang lapang dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau katakan lewat hal ini? Kalau kita semua menjadi marah atau tidak meledak keluar, tapi semua kita menyimpan amarah di dalam, apa yang akan terjadi dalam rumah itu? Gereja juga terdiri dari orang-orang yang semuanya tidak ada sempurna termasuk pendetanya. Walaupun sudah bertobat, dia masih dalam proses terus, ya, proses penebusan emosi, ya, proses banyak hal yang diproses oleh Tuhan. Konflik itu biasa. Nah, ini mungkin kalimat aneh. Nggak mungkin kita satu rumah tidak bersenggolan, tidak mungkin kita satu gereja juga nggak ada gesekan. Cuma ketika itu terjadi, bagaimana menghadapinya dengan benar? Ada seorang teman yang bilang sama saya berdoa untuk orang itu untuk berubah. Ganti doamu, aku bilang. Kenapa ibu bilang ganti doaku? Enggak usah kau berdoa supaya dia berubah. Jadi apa yang kudoakan? Berdoa kau supaya kau benar. Hatimu benar. Berdoa kita supaya orang berubah, hati kita pun tak berubah. Hati kita pun tak benar. Dalam kesakitannya kita berdoa. Dalam ketidak mau mengampuninya kita berdoa. Lalu bagaimana mungkin sesuatu akan terjadi? Iya, jadi sedikit terkejut dia waktu saya bilang ganti doamu. Kalau orang sudah kau doakan gak berubah-berubah, bukan orang itu perlu berubah. Orang itu nanti perlu berubah, Tuhan yang ubah, kau yang perlu berubah, aku bilang. Doakanlah dirimu. Jangan lakukan sesuatu, ya, sepertinya baik kali untuk orang gitu. Mari kita melihat kedalaman isi hati kita. Karena segala peristiwa yang terjadi dalam hidup ini ada yang mau dilihat di dalam. Bukan oleh Tuhan saja, tapi oleh kita pun bisa kita real melihat siapa sebenarnya kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin sempurna ya, tapi saya rasa tidak. Saya juga tidak sempurna. Jadi peristiwa-peristiwa yang diizinkan, anggap aja itu suatu pembelajaran, suatu proses. Ketika orang mengatakan kata-kata seperti itu pun, lihat di situ satu proses apa yang mau Tuhan kerjakan. Ya, kalau orang berbuat tidak baik tadi pun, ya, sama seperti ketika bangsa-bangsa menjajah bangsa-bangsa ini, apa? Mau meledak, mau apa? Ya, ada suatu hal yang mau Tuhan ajarkan dari keadaan itu. Dan ketika di padang gurun ini mereka kelaparan, ya, ada yang mau Tuhan ajarkan. Karena tadi dikatakan Tuhan seperti seorang bapa mendidik anaknya. Tidak ada bapa yang baik membiarkan saja anak-anaknya. Salah pun biarkan, tidak lakukan firman Tuhan pun biarkan. Bapa yang baik tidak seperti itu. Apalagi Bapa di surga
Bapa di surga juga tidak seperti itu. Dia mau mendidik bangsa ini. Ya, kalau selama ini pikir mereka rotinya yang perlu cuma, Tuhan kasih manna. Tapi bukan itu saja. Ada firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan menjadi pedoman kehidupan. Jadi ketika kita menderita, apakah itu menderita keuangan, kelaparan tadi ya, ataukah menderita yang lain-lain, bahkan sakit, apapun itu, pertanyakanlah. Ya, apa yang menjadi isi hati kita? Karena Tuhan mau menemukan di tengah hidup kita ini, hidup yang akan memegang kepada firman Tuhan. Bukankah hanya itu yang kurang di Taman Eden? Adam dan Hawa tahu firman, tapi tidak berpegang kepada firman. Kita hari ini sudah lalap dengar khotbah. Ya, sudah banyak tahu firman. Tapi apakah firman itu hidup dalam hidup kita? Apakah firman itu jadi? Ini hal yang pertama ya. Iya, untuk merendahkan hatimu. Orang yang rendah hati sadar dia tidak ada apa-apanya. Orang yang rendah hati sadar dia tidak kuat. Dia tidak sumber segala sesuatu. Dia bergantung kepada Tuhan total dalam hidupnya. Karena dia bisa berkata, I am nothing. Aku bukan siapa-siapa. Nggak ada yang bisa kubuat. Napasku pun tidak dari aku kok. Bisa aku makan pun, lihatlah ngutip mana pemberian saja semata-mata. Bukan karena berladang aku maka bermanna ini. Tapi karena Tuhan memberikan manna itu tiap pagi-pagi untuk dikutip. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali. Miskin, sombong, adakah begitu? Kombinasi yang gak cocok. Cocok gak kombinasinya coba? Miskin tapi sombong, merasa hebat, mengandalkan diri, tidak mengandalkan Tuhan. Gak cocok kombinasinya. Gak cocok ya. Biasanya yang sombong orang yang kayak mana? Kaya lah, orang ada. Ini pun karena bergeser. Mengapa? Karena kekayaan itu dia rasa karena kekuatan dirinya sendiri. Kalau sadar juga dia kekayaan itu karena pemberian Tuhan, tidak juga bertanduk dia, enggak juga naik kupingnya, enggak juga. Toh ini semua diberikan. Ini semua adalah kasih karunia. Iya, jadi baik miskin, baik menderita, baik apa semua kaya, semua resepnya satu ini. Apa itu? Rendah hati, bergantung kepada Tuhan. Iya, kamu rendah hati atau rendah diri? Beda juga itu. Orang yang rendah diri ini, apalah aku ini gak ada yang bisa, itu paling sombong sebumi itu. Iya, orang yang rendah diri itu orang paling sombong. Karena dia tidak mau dilihat kelemahannya. Dia mau orang melihat kelebihannya saja. Itu sombong. Itu sangat sombong. Jadi mari kita kembali. Untuk merendahkan hatimu maka ini diizinkan. Itulah yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Kita juga sombongnya kita ini. Hebatnya kita rasa kita. Karena kekuatan kitanya kita rasa kita bisa berbuat segala sesuatu. Maka akhirnya apa yang terjadi? Tuhan buat keadaan di mana tidak kita dipaksa. Tidak bisa lagi mengandalkan diri sendiri. Hanya bisa berharap kepada Tuhan rezeki tiap-tiap hari. Rezeki hari ini untuk hari ini, rezeki besok untuk hari esok seperti yang dikatakan dalam Matius 6 itu. Apa katanya? Dari sehari ke sehari. Berkat pun dari sehari ke sehari. Kesusahan pun dari sehari juga ke sehari. Di doa Bapa kami itu dikatakan berilah kami pada hari ini makanan yang
Nggak pernah dibilang berilah kami makanan 7 tahun penuh. Nggak ada. Mengapa Tuhan tidak langsung memberkati? Karena nggak cocok. Mengapa nggak cocok? Karena tidak rendah hati. Kita sombong atau rendah hati ya? Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Tidak pernah air mengalir ke tempat tinggi. Apa lursur ngulihi. Balik dia ke bawah. Kalau jalan dia ke tempat yang tinggi. Iya. Jalan dia ke tempat tinggi gitu ya. Iya, itu gak bisa. Bukankah firman Tuhan juga berkata, Tuhan meninggikan orang yang rendah hati. Bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri harus ditebus. Kalau minder ini masih dosa ini. Karena ketika Yesus datang, setiap gunung akan diratakan. Setiap lembah akan ditutupi. Jadi rendah diri pun gak cocok, sombong pun gak cocok. Ketika datang dua-duanya ini harus diratakan. Yang tinggi diratakan, yang rendah ditutupi. Iya, kalau itu sudah ditutupi, kita akan melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Bagaimana melihat kita itu sudah menjadi berharga karena dibersihkannya dan karena ditebusnya seperti itu. Kita sendiri tidak lagi lalap dengan diri kita sendiri, bergumul terus. Ya, seperti aku ini apalah, aku ini gak berguna lah. Ini terus. Ini tanda-tanda dosa masih di situ. Jikalau ada di antara kita masih terus begitu, jangan kamu pikir itu rendah hati, bukan. Itu dosa. Iya. Karena lembah itu tidak ditutupi. Iya. Kalau lembah itu ditutupi, orang akan selalu mengucapkan kata-kata yang membuat sepertinya Tuhan itu buat dia begitu rendahnya. Ya, sehingga tidak bisa dia melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik ketika kita menghadapi berbagai-bagai hal, karena pasti ini awal tahun masih. Awal tahun aja udah mulai dengan masalah. Baru awal tahun. Sepanjang tahun ini apa yang akan terjadi nih? Ya kan? Yang jelas, maksud Tuhan bukan tadi memiskinkan orang Israel. Dia bermaksud membawa mereka tadi ke tanah Kanaan. Cuma gak cocok. Gak cocok, isi hatinya belum cocok menerima berkat. Maka bagaimana? Berputar-putarlah dia di situ kan? Iya, gak bisa dia menerima berkat itu sebelum diproses sedemikian rupa menjadi seorang yang benar-benar rendah hati. Orang rendah hati tidak akan lagi bergantung kepada lembu emas. Orang yang rendah hati tidak akan melihat hebat kali aku sehingga bisa aku seperti ini. Orang yang rendah hati juga bukan orang yang gak bisa ditegur saudara-saudara. Orang yang rendah hati juga bukan orang yang orang yang tidak bisa merendahkan diri. Iya, jadi mengapa kadang kita terus berputar? Susah kali rendah hati ini. Iya, minta maaf aja susah. Ada orang sudah sangat fatal kesalahannya, ya kan? Dia gak pernah bilang sama istrinya, maafkan aku ya. Nggak. Dia hanya bilang, jangan ingat-ingat masa lalu ya katanya. Kayak gitunya cara minta maaf bapak-bapak. Aku gak ngerti aku bapak-bapak karena aku perempuan. Kan apa begitu cara minta maaf bapak-bapak? Apa gak bisa bapak-bapak ini kalau salah dia, aku salah. Aku minta maaf. Dalam hal ini aku salah. Apakah itu terlalu membuat bapak-bapak menjadi ibu-ibu? Jadi perempuan? Kurasa enggak loh.
Aku pengen sekali mendengar nanti dari bapak-bapak di sini bagaimana dia minta maaf. Iya, karena jarang ku dengar itu. Selalu yang minta maaf siapa? Ibu-ibu. Tapi parahnya ibu-ibu ini minta maaf ulangi lagi terus. Sehingga bosan orang mendengarnya. Terlalu cepat pula dia minta maaf. Secepat mengucapkannya, secepat itu nanti mengulanginya lagi. Sehingga memang gak cocok juga didengar kuping. Iya. Jadi memang maunya meminta maaf ini memang penuh juga lah dengan air mata. Dengan pergumulan. Supaya sungguh-sungguh kita menyadari betapa buruknya itu. Dan kita tidak akan mengulanginya lagi. Apakah kita orang yang rendah hati? Kalau kamu belum rendah hati akan tambah panjang lapar ini. Iya. Kalau menurut ayat ini gitu, ini bukan aku yang bilang loh. Iya. Karena Tuhan tadi tujuannya adalah sampai benar-benar rendah hati. Tidak lagi ada tadi yang bisa diandalkan. Dan tidak juga pakai cara-cara yang gak beres ya. Iya, tidak ada mengandalkan diri di sana, tidak ada pakai cara yang gak beres. Ya. Ini, jadi saya pikir ini sangat penting. Tadinya saya ingin ubah temanya ini persiapan jadi kaya gitu. Iya, saya gumulkan itu. Karena memang Tuhan di sini bermaksud kan untuk memberkati. Kan tadi dia bilang ku bawa kamu ke negeri yang tanahnya subur, mata airnya banyak, buah pohon-pohonnya banyak. Bahkan apa katanya tadi tanahnya pun besi. Dan ada tembaga pula di tanahnya itu bisa digali. Ini apa artinya ini? Berarti Tuhan merencanakan untuk memberi berkat banyak. Iya. Tapi ini persiapan mendapat berkat banyak. Persiapannya apa? Apa? Iya, sungguh-sungguh tadi ya, engkau mati untuk diri sendiri. Sungguh-sungguh sudah mati menyangkal diri ya. Bukan aku Tuhan, semua ini karena anugerah-Mu. Hidup pun karena anugerah-Mu, makan anugerah-Mu. Dulu aku hanya punya 2 baju, sekarang 5 baju karena anugerah-Mu. Tidak ada seorang pun bisa mengatakan karena kekuatanku lah, karena kehebatanku lah, karena aku kerja 12 jam lah, karena beginilah, maka semua ini ada. Kalaupun kamu kuat, kalau Tuhan ambil kuat itu jadi lemas kayak kami ini, gak ada bertenaga, gak ada yang bisa dibuat. Kami yang tak bertenaga ini sadar kali kami, kalau ada kekuatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Karena untuk jalan pun kalau gak karena Tuhan jalan pun gak bisa. Gak bisa. Iya. Untuk duduk lama pun kalau gak karena Tuhan gak bisa. Jadi makin dalam memang menyadari semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Satu lagi saja yang mau saya ingatkan kita. Dari ayat yang ke-10. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Ini tadi tujuan Tuhan sebenarnya. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, emas perakmu bertambah banyak, segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari rumah perbudakan. Ada satu ayat penting lagi di belakang tadi kita tidak baca. Ayat 17.
Saya baca, maka janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Iya. Jadi saya melihat di sini rencana Allah asli, yaitu untuk memberkati bangsa Israel ini. Tapi kembali lagi, apakah mereka layak menerima berkat itu? Apakah kita layak? Kalau kita layak, diberikan. Kalau kita tidak layak, tetap tidak diberikan. Kita akan berputar-putar juga, nggak tahu 40 tahun atau seperti generasi pertama bangsa Israel itu mati. Tidak pernah mengecap ya susu dan madu yang dijanjikan itu. Mengapa tidak pernah? Karena tidak seperti yang Tuhan harapkan hati mereka. Jadi Tuhan bukan Tuhan yang melihat kulit luar saja. Tuhan melihat kedalaman hati. Iya, saudara-saudara, ya ada seorang yang berhutang. Dia berdoa, Tuhan beri rezeki supaya tutuplah hutang ini dan bisa kami pakai. Ketika dia dapat uang itu, hutang itu nggak ditutup juga. Dia pakai untuk apa yang dia mau. Kira-kira hatinya ini cocok enggak ya untuk diberkati? Enggak cocok, maka sesudah itu keringlah dia. Bagaimana mungkin dia diberkati dengan hati yang jahat seperti itu? Iya, ketika dia ada, dia bukan tutup apa yang harusnya ditutup. Tapi dia membeli, tahap apa dia mau, dia pergi, kemana dia mau, dia makan. Iya, apa gojek-gojek ya, apa yang dia mau gitu ya kan. Jadi kalau seperti itulah hati yang mau menampung kelimpahan dari Tuhan ini, apa bisa? Iya, kita mungkin merasa kita layak saja menerimanya karena sudah menangis berdoa. Tapi Tuhan yang melihat hati yang jahat tidak akan memberi sampai tanah yang subur itu dan susu dan madu itu kalau seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Allah kita, Allah yang gak bisa ditipu. Kalau manusia kan bisa kita kelabui, bisa kita tipu. Tapi Tuhan tidak bisa, tidak ada mata yang cukup ya. Tidak ada apapun yang cukup menutupi mata Tuhan, gak bisa. Iya, jadi kalau terus ya ada di antara jemaat ini, seperti yang di padang gurun ini terus gitu ya, kurasa perlunya kamu periksa sekali. Seperti yang dikatakan Tuhan ini tadi, ya, apakah engkau berpegang pada perkataanku atau tidak? Apakah engkau berpegang kepada peraturan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan? Apakah kita rendah hati? Orang rendah hati itu dia memegang apa yang Tuhan katakan karena dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya. Dia tidak bisa mengandalkan apa tadi yang kita pelajari sesi pertama tadi, apa yang dia megahkan. Gak bisa, dia tahu gak bisa. Dia tahu tidak bisa. Jadi dia hanya bisa mengandalkan Tuhan. Garis bawahi sekali lagi, Tuhan bukan menginginkan tidak memberkati. Tuhan mau memberkati. Tapi ibarat ember tadi gak cocok jadi tempatnya. Mengapa? Karena ember itu tidak memenuhi seperti yang Tuhan mau. Mari kita memeriksa hati kita pada minggu kedua di awal tahun ini, mengawali tahun ini. Karena saya yakin kita ingin untuk sampai ya ke tempat di mana Tuhan memberkati kita baik secara rohani, baik secara jasmani. Iya, kita ingin itu.
Jika saudara menginginkan itu, ulangi lagi nanti firman ini, berulang-ulang baca. Di mananya kinaku ini Tuhan? Di mananya yang membuat aku berputar-putar? Aku berputar-putar-putar terus. Memang dipeliharanya berputar pun. Mana sekedarnya kan adanya tetap. Mana ada orang itu yang gak dikasih makan? Makan juga. Cuma tidak sampai puas, tidak sampai kenyang. Ya, mana tiap hari gak ada campurnya. Campur apa? Apa campur mananya ya? Campur yang lain gitu ya. Ini mana tok gitu ya. Mana tok. Maksudnya apa? Makanan yang itu juga gak ada variasinya. Karena masih di padang gurun. Padang gurun kan memang hanya mana kan? Tiap hari mana? Mungkin itu juga maka ada di antara kamu udah bosan aku mana itu gitu ya. Bosan aku gini terus, bosan aku segini saja cuman. Makan kami pun tidak kenyang, 2 ubi cuma bisa kita sarapan pagi-pagi gitu ya kan. Bisa saja orang sudah bosan, 40 tahun makan mana. Enak pun mana itu tak bosan juga nya. Tapi mana itu pun masih di situ Tuhan berbuat baik. Masih ada mana daripada mana pela bere. Iya, kan paling tidak mana tadi kan masih ada tiap-tiap pagi masih ada itu untuk dikutip. Ya sekali-sekali udah mences orang ini nengok apa kan daging. Ya bersungut-sungut. Ini senjata orang yang imannya nggak beres ini memang sungut-sungut saja. Jungut-jungut. Siapa yang dimarahi? Tuhan. Siapa lagi marahi? Musa. Maka pendeta dimarahi nggak apa-apa biasa. Iya, itu sudah makanan salah satu menunya marah-marah. Iya kan? Itu dimakan saja, nggak usah lagi nggak usah dipikirkan kali itu gitulah. Jadi saudara-saudara, kita lihat bangsa Israel itu ya, seperti itu. Sampai hidup itu memang menjadi membosankan, walaupun pemeliharaan Tuhan ada. Mengapa? Karena hati tadi tetap tidak pas. Jadi bertahankah kamu dengan hati yang jahat itu terus? Iya. Bertahankah kamu dengan hati yang tetap tidak beres di hadapan Tuhan? Mau apa kita kalau seperti itu? Nunggu mati tuh. Karena itu akan seperti sejarah di padang gurun itu. Kematian satu demi satu. Yang paling sedih itu menghambat perjalanan orang yang sungguh-sungguh beriman. Menunggu dia mati yang lain gak bisa maju. Nah ini kesedih juga ini. Karena sebelum mereka mati semua generasi 1 itu, generasi 2 kan gak bisa maju. Tunggu mati semua dulu. Baru bisa berangkat. Iya. Bagaimana hati kita tadi ya? Mari kita periksa. Pertanyaannya tadi, bagaimananya hati kita? Rendah hatikah kita? Miskin bukan tanpa tujuan. Tuhan memberi kekayaan pun Tuhan gak mau juga direndahkan. Bukan setelah orang kaya akhirnya menjadi merendahkan Allah lagi dia dalam kekayaan itu. Kadang-kadang saya sedikit merenungkan tentang Nuh itu. Selama membangun bahtera 100 lebih tahun dan berkhotbah juga kepada orang-orang di kampungnya 100 tahun lebih itu, Nuh gak pernah berdosa. Karena apa? Dia melekat kepada Tuhan. Terus dia bekerja. Terus juga dia melayani. Menyampaikan firman Tuhan. Bahwa air bah akan datang. Hukuman akan datang. Supaya orang-orang di kampungnya atau di tempat itu bertobat. Gak pernah kita dengar dia berdosa. Walaupun kerja keras berat kali. Kenapa tidak berat? Kah dia bapak-bapak anaknya yang nolong dia hanya 3 membangun bahtera. Dan itu bukan 10 tahun, 100 tahun lebih. Gak ada Nuh berdosa. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi setelah mendarat? Sudah keluar dari air bah, ya kan, selamat. Ya, mereka sudah di darat. Apa yang terjadi? Mereka mulai bertanam. Mereka menanam pohon anggur. Apa yang terjadi? Diberkati pohon anggurnya, banyak hasilnya. Akhirnya
Ngapain Nuh? Mabuk. Jadi ketika berat, Nuh gak pernah berdosa loh. Tapi ketika sudah, ya dia memulai generasi barulah, Tuhan memulai lewat dia dan keturunannya. Diberkati semua yang dikerjakannya. Anggurnya melimpah-limpah, mabuklah dia coba. Masa di tengah kejayaan itu justru dia mendatangkan kutuk kepada anaknya. Mengapa? Karena dalam keadaan mabuk itulah naik jore. Gonjene pelanai jore. Ya, dia sampai tidak berpakaian. Dan salah satu anaknya itu melihat keadaan ke bapaknya yang seperti itu. Tetapi dia tidak menutupinya. Dia memberitahu sama saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya itu semua menutupi itu. Tapi anaknya yang satu ini tidak. Maka apa yang dikatakan? Salah satu anaknya itulah yang dikutuk, itulah menjadi bangsa Kanaan. Jadi bangsa Kanaan yang dihancurkan itu keturunan Nuh loh. Itu keturunan Nuh. Terkutuklah Kanaan. Ya. Keturunan Nuh ini kan 3 anaknya, 1 keturunannya ini terkutuk ketika berkat itu turun. Ya, mengapa? Karena ketika berkat itu turunlah dia mabuk seperti itu. Tidak pernah dia tidak bermoral sebelumnya. Tidak pernah sebelumnya hidupnya itu ada cacat, ada dosa. Dia penuh dengan doa, bergaul dekat dengan Allah. Bekerja dengan keras, melayani dengan keras, dengan sungguh-sungguh 100 tahun lebih. Tidak semua juga tahan orang menerima berkat. Berkat tadilah yang banyak mendatangkan kehancuran. Makanya ketika Tuhan mau memberkati pun Tuhan siapkan dulu hatinya. Cocok atau tidak. Kalau enggak cocok, ya lebih baiklah enggak usah. Karena nanti kalau diberi pun lebih banyak lagi nanti dosanya. Iya, ngerti kita? Jadi Allah pada dasarnya adalah Allah yang memberi berkat. Suka memberkati. Senang memberi berkat. Tapi dia juga melihat hati yang seperti apakah yang layak menerima kasih karunia itu. Supaya tidak ketika kasih karunia itu diberikan, orang itu menjadi sombong. Orang itu menjadi mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau boleh dibuat contoh Nebukadnezar itu, begitu hebatnya dia. Tapi apa katanya? Karena kekuatanku lah hebat kali kerajaan ini. Tuhan bilang apa? Hari ini juga kau kasih pikiran binatang. Maka mulai hari itu jadi binatanglah dia. Walaupun tubuhnya tubuh manusia. Jadi dia pergi keluar sana, makan rumput dia tiap hari. Seperti kerbau, seperti lembu. Sampai waktu dia mengakui Allah lah sumber segala sesuatu. Baru normal lagi otaknya itu, sarafnya. Jadi percaya kita orang gila bisa waras, bisa. Kalau diakuinya Tuhan bisanya dia waras. Tapi kalau tidak diakuinya Tuhan, makin gilanya manusia. Bukannya tambah waras. Itu contohnya udah ada nih, Nebukadnezar. Iya, impossible. Udah punya otak binatang. Kemudian balik lagi jadi otak manusia. Coba gimana itu? Tapi Tuhan mengembalikan pikirannya karena dia mengakui akhirnya. Bukan karena aku, tapi karena Tuhanlah ya membuat aku menjadi besar seperti ini. Iya, saya nggak tahu apakah saya pernah bilang sama saudara-saudara, saya rasa pernah ya, waktu dibuat Natal reuni itu satu pergumulan di dalam saya. Pergumulannya, apakah aku akan memuliakan diriku ketika melihat apa yang Tuhan kerjakan. Untunglah dari sini pun aku sudah diingatkan oleh Tuhan.
Jadi karena itu memang aku berdoa supaya kalaupun Natal itu dibuat, berapa orang pun yang datang, berapapun yang bertobat di Langkat sana hari ini, ya karena sebagai orang pioner yang Tuhan utus ke sana, kan bisa aku merasa punya andil. Tapi sudah berdoa saya dari sini supaya saya melihat bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Dan saya bersyukur nggak ada menggah di sini ya, nggak ada. Itu semua karena anugerah. Jikalau bukan Tuhan, ya sadar aku siapa aku. Sadar dari keturunan penyembah berhala, ditebus oleh Tuhan. Setelah bertobat pun adanya masa jatuh bangun seperti itu. Sadar aku. Jadi ku sadari semua buah pekerjaan Roh Kudus itu memang buah Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena kita, tapi karena apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Apakah hatimu tepat untuk meroleh berkat? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami diingatkan kembali Allah itu adalah Allah yang suka memberkati. Allah pemberi berkat. Allah yang sempurna, yang memikirkan segala sesuatu sebelum membuatnya. Kami mengucap syukur hari ini kami diingatkan kembali. Ya Tuhan, bahwa Engkau sungguh-sungguh tidak menginginkan kehancuran, kerusakan manusia. Tetapi oleh karena hati manusia itu berpaut kepada yang jahat itu. Itulah yang membuat segala yang baik diangkat. Segala yang tidak baik muncul. Kami berdoa supaya kami yang sudah melihat belas kasihan Tuhan mengeluarkan kami dari Mesir kami masing-masing. Supaya kami melihat bukan karena hebat dan baiknya kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Dan Engkau mau Tuhan supaya kami belajar percaya. Tolonglah kalau ada yang kurang percaya. Tolonglah kalau ada yang tidak percaya. Ketika mereka berseru kepadamu Tuhan dengan merendahkan diri. Agar sungguh jeritan hati itu didengar oleh Tuhan. Dan kiranya Roh-Mu juga memeriksa hidup kami karena Engkau seperti Bapa mengajari anaknya. Supaya kami ketika dididik, diproses oleh Tuhan, kami bukan menjadi orang yang bandel, degil, berkeras, tapi kami boleh memiliki hati yang dilembutkan. Hati yang meminta kepada Tuhan, kalau keras pun hati kami minta supaya bisa ada kelembutan. Supaya Tuhan Engkau sendiri yang merendahkan kami, agar kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Tepat untuk tempat di mana Tuhan akan memberikan berkat-berkat. Baik berkat rohani, baik berkat-berkat jasmani yang Tuhan juga sebutkan dalam bagian firman ini. Kami berdoa supaya kami tidak menganggap sepele firman ini. Biar ini kami gumulkan lagi, apakah kami memang berpegang kepada firman Tuhan atau tidak. Apakah kami mencintai apa yang Tuhan katakan atau tidak. Dan kami mau melakukannya dengan harga apapun kalau kami memang menjadi orang yang rendah hati. Kiranya bukan kegelapan yang menang ketika pertempuran ada dalam pikiran hati kami Tuhan, tapi biarlah kami memilih untuk benar di hadapan Allah. Supaya hidup kami menjadi benar. Entah orang bersikap tidak benar atau bagaimana, tapi kami tepat di hadapan Tuhan. Memiliki hati yang rendah hati. Memiliki hati yang tepat di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu dalam berbagai problema yang kami hadapi, supaya ini menjadi doa dan pergumulan kami. Bagaimana kami benar,
bagaimana kami berkenan kepada Allah setiap waktu, dan kami tidak memberi diri lagi untuk dihancurkan oleh gelap, tapi kami mau hidup benar dengan Allah kami. Kiranya Roh-Mu lah memeriksa setiap hati. Kiranya Roh-Mu juga berbicara kepada kami, karena sungguh Engkau mau memberkati. Engkau sungguh-sungguh mau membawa orang Israel ke negeri yang dijanjikan. Engkau juga mau membawa kami kepada keadaan perdamaian dengan Allah, dan juga berkat di bumi, sampai kepada berkat di sorga. Semua Tuhan sediakan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu yang meneruskan firman ini, pulang pun kami nanti dari sini, supaya sungguh hati kami diproses menjadi benar. Kami benar dengan Allah, dan kami juga belajar menjadi benar dengan manusia. Biarlah pergaulan kami yang ada, kami belajar bergaul yang sehat. Biar di dalam keluarga, biar di dalam gereja, atau di tengah masyarakat, kami bukan menjadi orang yang tidak sehat di dalam pergaulan, tapi kami menjadi benar, baik di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Mari Tuhan, berkatilah kami semua, lembutkanlah hati kami, supaya kami bisa dibentuk, dan masih ada yang bisa Tuhan buat lewat hidup ini. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja, supaya masih ada orang yang akan masuk ke tempat berkat itu. Dari antara umat-Mu ini yang sungguh-sungguh merendahkan diri dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa untuk janji berkat ini. Kami mengucap syukur, biarlah sungguh ini akan jadi sesuai dengan apa yang Kau katakan terhadap orang-orang yang hatinya sudah seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk seluruh ibadah ini. Kami ingin mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, arahkanlah matamu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, seterusnya, sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu untuk kita semua.